Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih buat kepala sekolah atas kesempatannya untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga Bapak Ibu guru yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Harapannya semua kegiatan ini kita bisa jalankan sampai dengan selesai. Hari ini kegiatan yang akan kita lakukan yaitu mengenai kegiatan saya di calon guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi, modul 1.4 materinya tentang budaya positif di sekolah. Nah, jadi kegiatannya saya berbagi menyampaikan kembali apa pembelajaran yang sudah dipelajari selama 1 minggu terakhir di LMS di guru penggerak, materinya tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya akan menyampaikan agenda kegiatan kita hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua ice breaking, ketiga kesepakatan kelas, keempat penyampaian tujuan pembelajaran, selanjutnya pemahaman inti, eksplorasi konsep, kemudian ada refleksi, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, yang pertama kita ice breaking, biar kita tidak tegang dan agar kita santai. Mari Bapak Ibu mohon berdiri. Kita ikuti gerakan yang ada di video, ya. Iya, kita ikut sama-sama bergerak. Ayo, boleh sambil nyanyi juga. Tangan diputar-putar berketukan, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Cukup seru ya. Demikianlah yang dianjurkan di kurikulum Merdeka. Di saat kita mengajar di kelas, diharapkan sebelum memulai pembelajaran kita mulai dengan suasana yang senang, ceria. Jadi semua murid-murid kita semangat untuk mengikuti pembelajaran, agar bisa pembelajaran yang kita berikan bisa diserap dengan baik oleh anak dan bisa dibawa pulang oleh anak ilmu yang dipelajari. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini ada kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas. Di sini ada beberapa contoh. Mungkin Bapak Ibu masih ada usul sebelum kita memulai materi kita. Kesepakatan kelasnya yang pertama misalnya
hadir seutuhnya. Kemudian yang kedua, hargai waktu bersama. Dan yang ketiga, memaksimalkan kesempatan berdiskusi. Dan yang keempat, buat catatan jika diperlukan. Ada usul Bapak Ibu? Ya, ada usul? Angkat tangan Pak, Iya. mempunyai Apa, Bu? pendapat. Apa mengangkat tangan? Apabila mau bertanya, Ah ya, mengangkat tangan apabila mau bertanya. mau bertanya. Nah, ada lagi? Izin keluar. Izin jika mau keluar. Ya, Jika keluar. mau keluar ruangan. Ya. Nah, ada lagi? Cukup? Sepakat dengan kesepakatan kita? Keyakinan kelas kita? Bapak Ibu? Sepakat ya? Berarti ini kesepakatan kelas kita agar kegiatan kita bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Kita lanjutkan. Nah, penyampaian tujuan pembelajaran. Adapun tujuan kegiatan kita hari ini yang pertama itu memahami konsep budaya positif dan menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Nah, untuk mengetahui pernyataan ini kira-kira tepat atau belum, nanti akan terjawab setelah kita melanjutkan materi kita. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, topik-topik dalam materi kita hari ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas dunia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, kita langsung ke materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada demonstrasi petunjuknya kegiatan kepalan tangannya. Silakan Bapak Ibu berpasangan, kemudian pilih peran aktor dan peran pengancam. Ini maksudnya ada yang menggenggam dan ada yang membuka, ada yang berusaha membuka. Nah, gitu kan? Ada yang menggenggam dan ada yang berusaha membuka. Boleh Bapak Ibu berpasangan, salah satunya menggenggam dan satunya lagi berusaha untuk membuka genggaman tersebut dengan cara apapun. Boleh merayu atau dengan memaksa atau dengan kekerasan, terserah. Nah, kira-kira hasilnya gimana? Atau dengan menjanjikan imbalan atau hadiah. Ayo Bapak Ibu, silakan. Ayo, coba Rona sama Pak Yogi maju ke depan. Di situ saja. Pak Ronald di situ saja. Pak Ronald menggenggam tangannya, Pak Yogi membukanya. Bisa nggak? Caranya gimana? Bisa dirayu atau dipaksa? Sudah. Nah, kira-kira, ayo silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Nah, dari kegiatan tadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ada satu berusaha untuk menguasai, yang satunya berusaha untuk mempertahankan diri. Nah, jadi yang bertahan akan membuka secara ikhlas jika menurut dia itu baik bagi dia. Nah, kemudian yang berusaha membuka
akan bisa membuka kepalan tangan temannya jika bisa memberikan sesuatu yang bisa membuat salah satu kawannya terpengaruh gitu ya. Nah, jadi teorinya itu tentang kontrol, bahwa ilusi guru mengkontrol murid. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada teori kontrol menurut Stephen R. Covey, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Itu ada beberapa kalimat. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau di sekolah yang memiliki kontrol itu guru apa murid sebenarnya? Guru yang memiliki kontrol. Jadi di situ ada contohnya stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian di teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Kemudian stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Nah, sama dengan tadi guru dengan murid, kita mengontrol murid itu tidak bisa sebenarnya. Yang bisa mengontrol itu adalah murid itu sendiri dengan cara stimulus, ya, dengan cara gurunya memberikan stimulus, maka anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Lanjut, disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Nah, di situ ada, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, semua perilaku orang itu memiliki tujuan. Nah, di situ ada tabel diagramnya. Kemudian, apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, yang mana disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin diri, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut, materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Boleh Bapak Ibu jawab dalam hati. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa takut atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Bisa Bapak Ibu jawab pertanyaan itu. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia, yang mana ada tiga. Pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi jika apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang terakhir itu motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, sesuai yang di awal tadi bahwa orang yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri.
Lanjut ada hukuman dan penghargaan. Di situ ada sebuah kasus. Zainab kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku di pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Bapak Joko menanyakan pertanyaan, Zainab menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Bapak Joko pada saat itu membiarkan teman-teman Zainab menertawakan Zainab yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Bapak Joko meminta Zainab untuk maju ke depan kelas dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Joko. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Zainab di depan kelas. Di waktu yang sama, Bapak Joko memuji Khadijah yang selalu mendapatkan nilai tertinggi di mata pelajaran matematika. Bahkan Ustadz Joko kerap memberikan hadiah kepada Khadijah karena prestasinya. Nah, dari kasus itu ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Bapak Joko terhadap Zainab tadi? Setuju tidak? Tidak ya, karena Bapak Joko mempermalukan Zainab dan mempermalukannya di depan kelas. Berarti tidak setuju ya. Kemudian yang kedua, tindakan Bapak Joko terhadap Zainab adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Tindakan Bapak Joko itu merupakan hukuman. Kemudian yang ketiga, bagaimana menurut Bapak Ibu atas tindakan Bapak Joko terhadap Khadijah? Dia memberikan pujian, terus memberikan hadiah. Gimana menurut Bapak Ibu? Itu baik atau tidak? Baik. Baik ya. Untuk memotivasi yang lain. Kemudian yang terakhir, apakah Bapak Ibu setuju untuk memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi? Setuju. Nah, ya, setuju untuk sementara ya. Setuju dan penghargaan itu baik. Lanjutkan. Menurut Ki Hajar Dewantara di Film Merdeka dihukum oleh penghargaan. Ternyata kita selama ini kurang ada miskonsepsi. Ternyata penghargaan itu adalah hukuman. Jadi sebenarnya penghargaan, hadiah, reward itu tidak baik bagi anak. Mengapa itu penghargaan merupakan hukuman? Kita memberi penghargaan pada satu orang. Misalnya di kelas ada 30 orang. 29 siswa menjadi terhukum gara-gara memberi hadiah satu tadi. Nah, jadi ternyata itu mau menjatuhkan mental yang lain untuk memberi penghargaan satu orang tadi. Nah, jadi lanjut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Karena apa? Teman-temannya saling iri dan tidak suka, akhirnya merusak hubungan di dalam satu kelas. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kualitas anak itu dia bertingkah laku atau berbuat di dalam kelas itu hanya demi mendapatkan penghargaan. Nah, kemudian penghargaan mematikan kualitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, yaitu maksudnya mengurangi motivasi dalam diri anak. Nah, jadi dia melakukan sesuatu di kelas itu karena motivasi dari luar, dari ekstrinsik ya, lawan dari intrinsik. Dia mengharapkan hadiah. Nah, sementara kesadaran dalam dirinya dari hatinya tidak ada. Ketika hadiah itu tidak ada, tidak diberikan, maka dia akan berubah menjadi sifat aslinya, yaitu malas dan tidak bersemangat untuk belajar. Di sini ada beberapa contoh hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru: mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Nah, itu guru menyuruh anak mencatat 100 kali di buku, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena tidak ada manfaatnya sebenarnya kan, dia menulis sebanyak-banyaknya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman? Ya, hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya, karena memang kalau dia merusak punya orang, dia harus menggantinya. Ya, memang ada tujuannya.
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun sakit hati. Kemudian untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Setelah kejadian itu dia tidak ada lagi kekesalan dalam hatinya. Kemudian hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu ada selanjutnya, bisa Bapak Ibu baca. Ini sama ya, hukuman, identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan dan merupakan tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah menjadi lebih baik pada kelompoknya. Lanjut materi yang ketiga, itu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu paham apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan peraturan? Apa kalau peraturan apa? Sesuatu yang harus dijalankan. Sesuatu yang harus dijalani dan dipatuhi dan dibuat oleh orang lain ya. Kalau keyakinan kita buat secara bersama. Nah, jadi mengapa kita harus memilih itu keyakinan kelas bukan peraturan ya. Nah, itu ada contoh kalimat mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, itu peraturan, bukan kita yang menyepakati, memang sudah aturannya, kita harus melaksanakan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, itu peraturan apa? Keyakinan ya, kita harus datang tepat waktu ya, sesuai kesepakatan kita. Tentunya sebelum melakukan kegiatan pelatihan ada arahan sebelumnya kan, sudah sepakat. Nah, makanya itu adalah merupakan keyakinan. Budaya positif itu ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, ini ada beberapa contoh kesepakatan kelas. Lanjut yang tadi ya. Nah, saya kembalikan buku ke tempatnya. Saya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Kalau selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Peraturan ya. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan. Gunakan masker. Peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan. Ya, itu bisa kita bedakan ya Bu. Keyakinan dan peraturan. Lanjut pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi Bapak Ibu, manusia itu dalam berbuat atau bertingkah laku semuanya itu ada tujuan. Nah, di sini kita membahas tentang
kebutuhan dasar manusia. Nah, semua yang dilakukan oleh orang manusia atau orang, khususnya di sekolah murid, pasti dia untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, kelima, kebebasan. Nah, jadi semua yang dilakukan itu sebenarnya untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Misalnya contohnya ini ya. Contoh kasusnya, Bapak Ade wali kelas 5 sekolah dasar sedang bingung menghadapi ulah siswa satu murid di kelasnya, Arif. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Arif yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan, bahkan terkadang mencuri. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi ini, bagaimana menurut Bapak Ibu? Pandangan Bapak Ibu terhadap perilaku Arif sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan apa? Dari 5 kebutuhan manusia tadi. Yang pertama, di situ kasusnya Arif mengambil paksa bahkan mencuri makanan teman lainnya. Ya, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dia lapar ya, dia bertahan hidup. Makanya dia mencuri, mengambil paksa. Nah, bagaimana cara mengatasinya, Bapak Ibu? Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia tadi, berarti dia lapar. Berarti kita tindak lanjutnya mungkin dengan memberi uang untuk membeli jajan atau mengarahkan teman-temannya untuk saling berbagi. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua yang kemungkinan untuk dipenuhi Arif apa? Kebutuhan kasih sayang. Ya, mungkin Arif ini kurang diperhatikan oleh orang tuanya dan gurunya di kelas serta mungkin teman-temannya. Dia tersisihkan. Makanya dia berbuat sedemikian agar menarik perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian apalagi kemungkinan yang penguasaan. Nah, penguasaan. Dia mengambil makanan teman-temannya untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa. Dia memang paling berkuasa di kelas itu. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Bapak Ibu bisa menjadikan dia diberi tanggung jawab di kelas menjadi ketua kelas. Dengan dia menjadi ketua kelas, dia bisa menguasai kelasnya dalam hal kegiatan kelas yang positif. Nah, kemudian kemungkinan yang terakhir, kebebasan. Kesenangan dulu mungkin Pak. Kesenangan. Iya, karena dia senang menekan anak-anak kayak itu nah. Iya, mungkin kesenangan dia anaknya aktif ya. Jadi dia menjahili orang, dia mengambil makanan teman-temannya, itu merupakan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya sendiri. Nah, Kan jadi kalau melihat yang lainnya bersegi, dia semangat kan ada. iya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, gurunya bagaimana? Paling tidak ya harus pendekatan secara pribadi, bagaimana caranya untuk menghormati sesama kawan kan? Iya, diberikan pengarahan. Kemudian dengan anaknya aktif tadi, kita berikan kegiatan-kegiatan yang membuat anaknya aktif sehingga dia bisa menjadi senang. Kemudian yang terakhir itu untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Nah, gimana maksudnya? Bisa jadi si Arif tadi itu bosan dengan makanan yang ada di rumah, sehingga dia butuh kebebasan untuk mengkonsumsi apa yang dia butuhkan. Dia mau makanan yang bermacam-macam sehingga dia melakukan hal tersebut. Jadi mungkin guru untuk mengatasinya dengan saling berbagi agar makanannya bersama-sama. Paling tidak waktu makan itu bareng-bareng. Ya, mungkin guru mengelola untuk siswanya makan bersama agar bisa berbagi. Iya. Nah, setelah ada beberapa kasus atau masalah pada anak, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang mana 5 posisi kontrol ininya adalah posisi guru dalam mengatasi masalah pada anak. 5 posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, jadi guru itu kadang-kala bersifat sebagai penghukum. Gimana kasusnya? Ada anak berbuat kesalahan.
gurunya tanpa babi bu, tanpa menanyakan alasan apapun, hukuman kamu keluar, bersihkan lapangan atau bersihkan toilet misalnya. Itu kan bersifat penghukum, sebagai penghukum kan gurunya, tanpa mengetahui alasan anaknya berbuat salah itu apa. Nah kemudian yang kedua, guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah gimana contohnya? Kita di kelas menjadi orang yang membuat orang merasa bersalah. Misalnya Bisa mengakui kesalahannya berarti itu kan Pak? Nyindir itu. bukan, itu tuh setelah kita arahkan anaknya menjadi merasa tidak enakan sama gurunya. Misalnya Menasihat. kamu gak kasihan sama bapak ini sudah dimarah kepala sekolah gara-gara kamu, bapak selalu ditegur. Nah jadi anaknya, wah gara-gara saya wali kelas saya kena marah misalnya kan. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga itu sebagai teman. Nah sebagai teman biasanya suasananya lebih senang, lebih santai. Gimana bahasanya misalnya? Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu misalnya. Jadi dia bisa menjadi lebih bersahabat sama anak. Dia menjadi seorang teman. Kemudian posisi yang keempat sebagai pemantau. Nah guru bersifat memantau anak-anaknya dengan memberikan banyak pertanyaan. Mengapa kamu membuat kesalahan? Apa alasannya? Ya, terus apa yang kamu inginkan? Terus gimana untuk selanjutnya? Apa solusinya? Nah, gitu. Kalau sebagai pemantau. Misalnya apa peraturan di sekolah, nah gitu. Jadi guru itu hanya memantau, mengetahui apa penyebab anaknya melakukan kesalahan. Kemudian posisi yang terakhir, posisi manajer. Nah, posisi manajer ini dia adalah posisi kontrol yang paling terbaik yang dimiliki oleh seorang guru yang semestinya. Jadi guru itu menjadi manajer bagi murid-muridnya. Gimana peran seorang manajer? Dia menanyakan apa yang terjadi. Dia tanya dulu alasannya sama anak. Kemudian apa yang dia mau. Terus tuh kedepannya dia mau seperti apa. Kemudian gurunya menanyakan lagi, gimana untuk menyelesaikan permasalahan ini, gimana solusinya. Nah jadi di manajer ini selain mengetahui apa permasalahan anak, guru juga memberikan anak itu kebebasan untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri, untuk memecahkan masalah. Nah jadi di manajer ini guru mencari penyebabnya, kemudian bersama-sama dengan anak memecahkan masalahnya dan mencari solusi bersama. Nah jadi posisi manajer itu adalah posisi yang terbaik bagi guru untuk di sekolah. Mungkin di luar sekolah juga sebaiknya sebagai manajer. Kalau di rumah ya sebagai ibu rumah tangga, kalau ibu ke bapak kepala keluarga. Jadi posisi yang terbaik itu posisi kontrol ada sebagai manajer. Nah ini ada beberapa pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu contohnya sebagai apa kita? Sebagai pembuat, sebagai apa tadi? Pembuat orang merasa bersalah. Kemudian itu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisinya sebagai apa? Sebagai pemberi, penghukum. Iya. Tanpa menanyai apa-apa dia langsung menyalahkan ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Iya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisinya sebagai apa? Kita sebagai pemantau. Iya pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir tadi posisi sebagai manajer. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Kemudian materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, setelah mengetahui posisi bapak ibu tadi, ada 5 posisi dalam mengatasi masalah anak, kita bisa salah satunya menyelesaikan masalah pada anak itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi tadi dari awal kita sudah menganalisa
apa permasalahannya, kemudian kita menentukan posisi kita, posisi kontrolnya menjadi apa. Kemudian di sini ada sebagai manajer itu bisa menggunakan penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ini segitiga restitusi. Langkah yang pertama, guru itu menstabilkan identitas. Gimana contohnya? Artinya menstabilkan identitas itu kita bukan membenarkan kesalahannya, tapi memaklumi kesalahannya. Bahwa kesalahan yang dilakukan anak itu hal yang biasa, bukan merupakan kesalahan yang fatal. Jadi di situ bisa kata-katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi hal ini merupakan hal yang wajar ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Di sini validasi kebutuhannya menanyakan alasan. Mengapa anak itu melakukan kesalahan? Mengapa dia melakukan itu? Bisa pertanyaannya dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya dia terlambat sekolah. Mengapa kamu terlambat? Dia bergadang misalnya. Mengapa bergadang? Disuruh membantu orang tuanya misalnya kan. Kemudian ada pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya sama anaknya. Ada cara yang lain selain ini. Kemudian langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan ini menegaskan kembali kepada anak aturan atau keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Kalau di kelas keyakinan kelas, atau di sekolah keyakinan sekolah. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita ingatkan. Misalnya dia terlambat sekolah. Nilai apa yang sudah keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas? Misalnya tidak datang terlambat misalnya ya. Berarti nilai itu dia menyampaikan kan, tidak datang terlambat Pak misalnya kan. Kemudian sudah ditanya apa yang keyakinan yang dilanggarnya. Kemudian selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menyampaikan. Kemudian setelah menanyakan keyakinan, kita tanya sama anak, apa yang harus kamu lakukan dari kesalahan yang dia buat. Misalnya kalau dia ribut, meminta maaf ya kan. Kalau dia datang terlambat, berjanji untuk tidak terlambat lagi. Misalnya ada kegiatan yang dilakukan di rumah yang mengganggu jam belajar atau jam istirahatnya, dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Di sini ada menstabilkan identitas. Misalnya guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah salah, ibu juga pernah salah. Selanjutnya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Misalnya anak-anak ribut, kita itu tidak perlu menanyakan siapa yang salah, siapa yang benar, karena akan berakibat selanjutnya ya. Dengan kita mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi sudah kita sepakati apa yang terjadi, terus bagaimana menyelesaikannya. Itu yang terpenting. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pertanyaan dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Ini tujuannya untuk membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika dia melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Ada 5 tadi ya. Kebutuhan bertahan hidup, ya, kesenangan, kebebasan, kasih sayang itu tadi ya. Itu pertanyaannya bisa, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha bersikap itu, tapi tambahan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya, itu beberapa pertanyaan guru dalam memvalidasi kebutuhan jika anak melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir di langkah segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Gurunya berkata, apa nilai kita percaya di kelas, di sekolah kita, atau di sekolah kita? Misalnya tadi, apa keyakinan kelas kita mengenai hal yang dilanggar tadi? Misalnya dia datang terlambat, apa keyakinan sekolah kita? Tidak datang terlambat misalnya.
nilai-nilai universal apa yang telah disepakati sama kelas yang ideal itu seperti apa. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa. Nah, di sini guru menanyakan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian di sini ada intervensi. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah yang kamu lakukan sekarang ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Nah, itu pertanyaan, beberapa pertanyaannya. Contoh demonstrasi segitiga restitusi. Di sini kemarin saya ada menerapkan segitiga restitusi. Belum terkoneksi ya Pak. Lagi 4 menit. Baru 40 menit. Oh, kurang 20 menit lagi. 20 menit lagi. Bukan. Ya. Ini ada contoh video penerapan restitusi yang pernah saya buat kemarin bersama anak. Nah, di kasusnya itu anaknya mengganggu teman di sebelahnya. Ini perkawanya agak bersih karena bukan acara perpisahan SMP kemarin. Sampai dijemput sama guru SMP ya. Tidak boleh ganggu kawan. Ya, itu tadi ya. Clara mengganggu Tiara. Jadi menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Bapak tidak mau menyalahkan, tapi cuma mau menanyakan apa yang terjadi untuk kemudian mencari solusinya. Tadi sudah ditanya mengapa Clara melakukan itu, kemudian apa yang akan dilakukannya, akan perbaiki tingkah lakunya, dan apa yang akan kamu lakukan, dia akan meminta maaf. Nah, itu cara penyelesaian secara restitusi. Yang mengeluarkan solusi ya anak itu sendiri, bukan dari gurunya. Jadi anak itu diminta untuk mengeluarkan pendapat untuk menyelesaikan masalahnya. Ini kasus yang kedua, tertidur saat belajar di kelas.
dan tidak tertidur di kelas. Itu contoh demonstrasi mengatasi masalah pada anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Tadi langkah pertamanya kita menstabilkan identitas. Itu artinya kita tidak mengecilkan anak atau menyalahkan anak, bahwa yang dia lakukan itu wajar, normal, dan tidak hanya dia yang melakukan itu. Banyak orang lain juga sering melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian sesudah validasi tadi, validasi tindakannya, menanyakan apa alasannya. Kemudian yang ketiga, mencari solusinya apa agar tidak dilakukan lagi, menanyakan keyakinan apa yang telah ia langgar. Kemudian terakhir, menanyakan apa solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tadi. Ini selanjutnya refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, apa yang Bapak Ibu dapatkan di kegiatan kita hari ini mengenai materi tadi? Yang pertama itu disiplin positif, kemudian nilai dan disiplin positif, kemudian hukuman dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi untuk mengatasi masalah. Nah, gimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sendiri? Kemudian peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Dan yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Among itu maksudnya kita sebagai guru. Peran apa yang bisa kita lakukan setelah mempelajari materi-materi yang kita tayangkan tadi? Kemudian setelah melihat ini, apa yang akan kita lakukan ke depannya? Nah, itu Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwa dari poin 1 dan 3 itu, tindakan kita untuk mendisiplinkan anak atau murid untuk membuat budaya positif, bisa dengan menanamkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, kita memahami teori bahwa memotivasi, memberikan hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga, agar kelas kita berjalan dengan tertib dan selesai sampai akhir dengan baik, kita buat keyakinan kelas di awal pembelajaran. Karena sekarang mungkin sudah di akhir semester, mungkin kita terapkan di semester depan. Nah, keyakinan kelas ini memang ditekankan, bahkan dianjurkan di kurikulum Merdeka. Jadi setiap kelas itu wali kelasnya membimbing anak untuk membuat keyakinan kelas yang akan diterapkan selama pembelajaran 1 tahun ke depannya. Kemudian yang keempat, kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita mengetahui ada 5 kebutuhan manusia, terkhususnya kebutuhan anak murid kita ada 5. Jika dia melakukan hal-hal di dalam sekolah, di lingkungan sekolah, dia itu artinya untuk memenuhi salah satu mungkin ada atau beberapa kebutuhan yang ada kebutuhan dasar manusia tadi. Dia akan memenuhi kebutuhan itu, sehingga kita bisa kemudian kita bisa menentukan
posisi kontrol kita untuk mengatasi masalah itu sebagai apa? Tadi yang posisi yang terbaik itu adalah sebagai seorang manajer. Posisi terbaik sebagai seorang manajer. Kemudian setelah mengetahui posisi kita untuk mengendalikan itu sebagai apa, dalam mengatasi masalah yang terakhir adalah menggunakan teknik segitiga restitusi. Nah, kita menggunakan segitiga restitusi untuk mencari masalah atau menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak, sehingga solusi-solusi yang didapat bisa diterapkan oleh anak itu sendiri karena merupakan pendapat dari dia sendiri apa solusinya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita ada sesi pertanyaan. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Kita jawab sama-sama. Kita sama-sama belajar. Kita cari solusi bersama. Jika ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, mungkin pengalaman Bapak Ibu selama mengajar seperti ini. Nah, gimana dengan jika dikaitkan dengan materi yang kita bahas tadi? Ada Bapak Ibu? Saya Pak. Ya, silakan Pak Ronald. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya mengenai apa tadi, hukuman dan penghargaan tadi kepada Pak Dedi. Iya. Kan tadi sudah dijelaskan juga dari teori Ki Hajar Dewantara bahwasanya penghargaan itu merupakan hukuman. Iya. Nah, Jadi gini, sedangkan yang kita sudah ajarkan itu kan kita beri penghargaan. Penghargaan itu kan tujuannya kan pada dasarnya kan adalah untuk memberikan motivasi kepada siswa yang lain bahwa apabila saya giat belajar maka saya akan mendapatkan penghargaan seperti itu. Tetapi dalam teori Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya penghargaan itu adalah hukuman. Jadi bagaimana solusinya? Solusi atau pengganti dari penghargaan itu tadi agar siswa itu tadi lebih giat lagi selain diberikan penghargaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Ronald. Pertanyaannya cukup menarik, cukup bagus sekali untuk kita pahami dan kita bahas bersama. Karena memang itu realitanya yang kita hadapi sekarang ya. Dulu memang saya juga selalu mengedepankan bahwa jika ada anak yang berprestasi, aktif, saya selalu memberi hadiah, walaupun sekedar pujian ataupun kadang-kadang saya sempatkan membawa permen ataupun coklat seadanya. Yang penting ada hadiah, anak pasti senang. Saya dulu juga demikian. Tapi ternyata setelah mempelajari modul ini dan setelah mempelajari di modul-modul di Merdeka Belajar, ternyata penghargaan itu merupakan hukuman. Mengapa? Karena kita berikan penghargaannya hanya kepada beberapa siswa. Nah, siswa yang tidak kita berikan hadiah atau penghargaan akan terpinggirkan dan berkecil hati. Karena memang dia untuk mengejar hadiah itu dia sadar dia tidak akan mampu kan? Karena memang kemampuannya tidak sama dengan ya temannya yang cerdas. Jadi ya sudah, memang saya nggak akan dapat. Jadi akhirnya mundur di belakang, ada apapun kegiatannya dia tidak akan berpartisipasi aktif. Sehingga penghargaan yang kita berikan itu ternyata merupakan hukuman bagi murid kita yang lain. Nah, mengatasinya bagaimana? Di kurikulum Merdeka sekarang kan dikedepankan tidak ada lagi peringkat kelas. Nah, itu salah satu penerapan untuk mengatasi penghargaan tadi. Selama ini kita berikan penghargaan 1, 2, 3 kelas terbaik. Nah, ternyata itu kurang tepat. Membuat anak yang lain berkecil hati, akhirnya mengundurkan diri dari persaingan untuk mencari prestasi. Dia di belakang, tidak akan ikut aktif apapun kegiatannya. Nah, di kurikulum Merdeka kan ada setiap anak itu diberi penghargaan. Misalnya siswa paling aktif, biasanya di pembagian raport siswa teraktif. Nah, ada juga siswa paling komunikatif. Nah, siswa paling bersih, paling rajin. Nah, semuanya mendapat penghargaan, otomatis akan meningkatkan kepercayaan diri anak. Oh, ternyata walaupun saya tidak pintar ini, ada di diri saya yang bisa dihargai, ada di diri saya yang bisa diapresiasi oleh gurunya, membuat dia semangat untuk mengikuti pembelajaran. Walaupun dia cuma mengedepankan, oh saya ini rajin, oh tahun semester depan saya harus lebih rajin lagi biar mendapatkan penghargaan itu. Nah, jadi setiap anak merasa diperhatikan. Kemudian tadi ada
untuk mengatasi penghargaan tadi kurang baik, itu ternyata tidak menimbulkan motivasi dalam diri anak tadi kan. Dia memotivasi belajar itu hanya untuk mendapatkan hadiah. Nah, untuk mengatasinya kita harus menanamkan kesadaran diri dalam anak untuk mengikuti pelajaran. Bukan hanya karena hadiah, tapi memang kesadaran dari dalam diri sendiri. Ada unsur intrinsik tadi ya, kesadaran dalam dirinya sendiri. Tadi sesuai yang kita bahas di awal, bahwa yang bisa mengontrol diri Anda itu adalah diri Anda sendiri. Nah, jadi kita bisa menstimulus anak-anaknya agar dia bisa mengontrol dirinya sendiri, bahwa dia rajin belajar, dia aktif mengikuti pembelajaran, itu merupakan motivasi dalam dirinya sendiri untuk mengikuti pembelajaran, bukan mengharapkan hadiah. Karena jika dia berpatokan mengharapkan hadiah, jika hadiah itu tidak ada, maka dia akan kembali ke sifat aslinya. Nah, itu. Jadi salah satunya yang kita terapkan sekarang di kurikulum Merdeka, saat pembagian rapor, semua anak diberi apresiasi. Nah, diberi hadiah, diberi penghargaan, sehingga setiap anak merasa diperhatikan. Kemudian dengan demikian akan pasti berdampak positif bagi anak ke depannya. Oh, ternyata walaupun saya tidak bisa mengerjakan tugas-tugas matematika, ternyata saya ini termasuk siswa yang rajin bersihan, rajin datang pagi-pagi. Oh, ini yang harus saya kedepankan, biar saya mendapat penghargaan, bisa diperhatikan oleh guru walaupun saya tidak bisa menguasai. Nah, begitu pula yang lain. Saya memang kadang-kadang tidak buat tugas katanya, tapi saya selalu bersih, penampilannya bersih kan, suka bersih-bersih di kelas. Nah, dia mengedepankan itu dan ada kesadaran dalam dirinya untuk menonjolkan salah satu sisi positif dalam dirinya. Jadi itu muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa faktor dari luar atau untuk mendapatkan hadiah tadi. Ya, demikian kira-kira Pak Ronald jawabannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Saya nambah aja. Berarti kalau di sini menurut ya ada salah memberikan hadiah, berarti kita kalau di belakang kita ada pemain terbaik. Berarti di sini nanti kita buat aja siswa terbaik, bukan siswa terpintar. Kalau terpintar itu dilihat dari kacamata rapor. Kalau yang terbaik itu dilihat dari Bapak Ibu guru menilai anak itu dari attitude atau karakter anak ataupun dari tingkah laku siswa. Makanya di pembelajaran kurikulum Merdeka ini ada namanya nilai observasi. Jadi nilai observasi itu guru melihat anak tidak hanya di dalam kelas, di dalam atau di luar kelas itu guru menilai. Jadi nilainya nilai terbaik. Atau kalau memang semua anak itu baik, ya kita kasih nilai. Pokoknya nilai budgetnya pokoknya 100.000 atau 50.000 dibagi rata, dapat permen semuanya. Jadi tidak ada sang merasa bersalah, merasa tersinggung atau tertekan. Karena apa? Yang namanya penghargaan itu adalah beban. Beban juga, beban dari yang mendapat dan beban dari yang tidak mendapatkan tadi. Itu secara sekilas itu adalah untuk meringankan mental anak untuk belajar lebih baik. Jadi kita anak itu dituntut untuk belajar lebih fresh, tidak ada beban. Jadi ikuti alur, ikuti arus anak itu. Anak-anak ya anak-anak belajar dengan permainan. Jadi tidak gurunya tidak stres, guru tidak stres, tidak memberikan dukungan, memberikan keyakinan saja kepada anak. Toh kalau anak itu memang tidak mau ya sudah, itu memang sudah seperti itu makanya. Saya itu Pak, tambahan saya silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Benar sekali yang ditambahkan oleh Pak Budi tadi, bahwa kita berikan pendidikan kepada seluruh anak terbaik. Kemudian hadiahnya juga diberikan secara merata kepada anak, sehingga tidak ada yang tersingkirkan atau tersisihkan. Semuanya merasa diperhatikan dan semuanya mendapat penghargaan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, saya rasa cukup sekian kegiatan kita hari ini, penyampaian materi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kegiatan ini.
kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu, mungkin pahala dari Allah yang akan membalas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah berdoa ya. Nah, sekarang Bapak mau cek ada yang nggak hadir? Hadir. Alhamdulillah, berarti anak-anak Bapak masih rajin-rajin dan semangat-semangat ya. Nah, hari ini kita belajar apa? Matematika ya? Matematika. Tentang apa matematikanya? Matematika tentang bilangan desimal ya? Bilangan desimal. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita sepakati dulu keyakinan kelas kita. Ayo, ada yang mau usul? Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas seperti biasa ya. Yang pertama, ayo, siapa? Ya, Tiara. Menghormati guru dan teman. Hormati guru dan teman. Ada lagi? Ya, Alif apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Iya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sebelum dan sesudah belajar. Ada lagi? Ya, apa? Yes. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Masih ada? Ya, apa itu? Belajar dengan aktif dan tertib. Dengan aktif dan tertib. Ada lagi? Ya, apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada lagi? Apa nih? Iya, menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Masih ada? Ya, apa saja? Iya, izin jika ingin keluar dan masuk kelas lagi ya. Ada lagi? Ya, apa? Angkat tangan jika mau bertanya. Iya, angkat tangan jika mau bertanya ya. Masih ada? Habis? Cukup? Cukup ya? Nah, coba kita lihat kesepakatan kelas kita. Yang pertama, hormati guru dan teman. Sepakat? Sepakat ya. Yang nomor 2, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bisa diterima? Sepakat? Nomor 3, hadir tepat waktu. Sepakat? Ya. Kemudian belajar dengan aktif dan tertib. Sepakat? Selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Sepakat? Kemudian menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Selanjutnya izin jika ingin keluar dan masuk kelas. Sepakat? Terakhir angkat tangan jika mau bertanya. Sepakat? Nah, ini keyakinan kelas usul dari teman-teman kalian sendiri. Berarti harus kita jalankan ya sesuai kesepakatan
kita. Nah, ini keyakinan kelas kita untuk hari ini. Selama belajar, jadi harus dijalankan ini ya, sesuai apa yang sudah diusulkan oleh teman-teman kalian sendiri. Nah, sudah setuju ini semuanya? Setuju. Ya, kalau sudah setuju, kita lanjut ke pelajaran kita hari ini tentang bilangan desimal ya.